klasemen Indonesia Super League yaitu Persib Bandung. Tapi juga ini juga menjadi satu pertandingan untuk bisa menjadikan modal bagi tim Mitra Kukar karena berikutnya mereka juga akan menjamu Arema Indonesia dan akan menjadi tamu dari Persija Jakarta pada tanggal 11 Februari. Sedangkan Persela Suyono bukan karena tidak tampil baik tapi karena mengalami betul cedera. sekali, sama-sama menderita cedera. Kartu kuning untuk IGD Sukadana. Ya, Fadil Sausu tampaknya dimasukkan. Pemain memang dalam 3 atau 2 partai terakhir menjadi starter dari tim Mitra Kukar. Di saat memang Arif Siono mengalami cedera, memberikan reward dan punishment untuk para wasit yang bertugas untuk bisa meningkatkan kriteria korps baju hitam ini. Pelanggaran dilakukan oleh Suroso terhadap Sakti Sinaga. Ya, tidak banyak aksi dari Saktiawan Sinaga sampai sejauh ini. Ini juga berhubungan dengan minimnya suplai bola yang diterima. Bustomi lagi-lagi akan menjadi eksekutor. Kembali umpan ke tiang jauh. Mudah saja bagi Khairul Huda. Harus bisa berubah dalam gaya permainan. Mitra Kukar bisa menembus pertahanan dari Persela Lamongan memang begitu berlapis. Tendangan sudut seperti saat ini yang sebetulnya harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain Mitra Kukar. Kita lihat membahayakan memang situasi yang didapat dari sebuah tendangan sudut, dan beberapa kali dalam pertandingan-pertandingan yang sudah dijalani Mitra Kukar sebetulnya bisa memanfaatkan set piece ini dengan cukup sempurna, mencetak beberapa gol. Hamka Hamzah mencetak gol ketika menghadapi Gresik United. Kita lihat duel tadi antara Nimai Jobris dan juga Zainal Arifin. Tati yang menangani Persela Lamongan mulai dari M. Basri, Dodo Cahyono Putra dan juga Miro Janu. Ya, Subangkit dan Joko Susilo juga sempat menangani Zainal Arifin. Lihat duel antara Jimmy Suparno dan juga Anindito untuk Ahmad Bustomi sudah dilakukan. Kali peluang emas, dan kali ini seperti yang kita katakan bahwa melalui bola matilah Mitra Kukar biasanya mendapatkan kesempatan, dan Sakti Sinaga berhasil memecahkan telurnya dan membuat Simon McManamy sedikit melirik kemampuannya. 1-0 Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan. Ya, sepanjang babak pertama dan sebelum terciptanya gol, tidak banyak terlihat peluang ataupun pergerakan dari Saktiawan Sinaga. Ini yang mungkin membuat para pemain dari Persela Lamongan sedikit lengah, sehingga Sakti bisa menerima umpan tendangan bebas dari Ahmad Bustomi dan mengkonversikan menjadi sebuah gol. Kita lihat cukup bebas para pemain Mitra Kukar dan terutama Saktiawan Sinaga. Gol perdana dari Sakti Sinaga musim ini, di mana gol pertama juga bagi Mitra Kukar dalam pertandingan sore hari ini. Kita lihat bagaimana Khairul Huda dan juga Jajang Mulyana memberikan semangat kepada rekannya yang notabene Sebuah pelanggaran dari Ardan Aras. Yang menarik adalah Ardan Aras ini sebetulnya memiliki Irsyad Aras memiliki adik Ardan Aras. kembali sebuah peluang didapatkan. Tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Duel antara Roman Golian dan juga Sakti Sinaga. Ya, kita lihat Sakti Sinaga masih memegangi tangannya. Kita lihat bagaimana perebutan bola yang terjadi di dalam kotak penalti antara
Sakti Sinaga dan juga Roman Golian. Ya, terkena sepakan dari Hamka Hamzah. Betul sekali. Sebuah peluang dan kemelut terjadi. Tendangan dari Hamka Hamzah mengenai tangan dari Sakti Awan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Roman Golian. Cukup keras pelanggaran dari Roman Golian terhadap Anindito. Ya, dan lagi-lagi para pemain Persela sepertinya tidak cepat belajar ketika pelanggaran-pelanggaran dilakukan, tentu melahirkan sebuah tendangan bebas yang bisa membuat para pemain Mitra Kukar menambah golnya. Dari Mario Kostas untuk bisa mencetak gol. Ya, ada kesalahan komunikasi antara Hamka Hamzah dan penjaga gawang Joy Sorongan tadi, sehingga hampir saja Mario Kostas mencetak gol. Fadil Sausu. Kita lihat bagaimana Fadil Sausu menarik celana dari Zainal Arifin. Wow, sangat baik Joy Sorongan menahan tendangan yang sempat membentur salah satu rekannya dari Gustavo Lopez. Ya, antisipasi dari Joy Sorongan sampai sejauh ini memang cukup bagus. Kita lihat hampir saja ia kebobolan setelah sebuah tendangan Gustavo Lopez mengalami deflection tadi. Kali ini peluang didapatkan oleh Mitra Kukar. Ahmad Bustomi kali ini. Ahmad Bustomi. Dua kali sudah Ahmad Bustomi melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, dan dua-duanya memakai kaki kiri yang memang bukan kaki utama dari Ahmad Bustomi, sehingga tendangannya jauh dari sasaran. Dua-duanya jauh dari sasaran, tidak mengarah ke gawang dari Aji Imbu Tenggarong Kalimantan Timur, yaitu Persipura Jayapura. Ya, kita lihat handball dan penalti untuk Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana Pierre Nyangka pun tidak melakukan protes karena memang sudah merasa dirinya melakukan kesalahan. Ya, sebuah kesalahan yang benar-benar tidak perlu, karena ya terkena tangan, dan ini sebuah kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi kalau saja Pierre Nyangka bisa lebih tenang dalam melakukan intercept. Ya, dan juga Persib Bandung, dan kita akan saksikan kali ini. Ini adalah Gustavo Lopez yang akan mengambil tendangan penalti. Kita akan lihat bagaimana Gustavo Lopez. 1-1. Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan, tapi tampaknya harus diulang. Ya, ini kejadian yang sangat-sangat sering terjadi. Marcio Sosa di kubu Arema juga sempat mengalami kejadian seperti ini. Ketika tendangan penalti dilakukan, sudah banyak pemain lain kecuali masuk ke dalam kotak penalti. Sebuah cukup cermat diambil oleh wasit. Ini yang harus dipelajari oleh pemain-pemain yang berlaga di Indonesia, Rendra. Harus diulang tendangan penalti dari Gustavo Lopez. Ini akan semakin membuat deg-degan Elamania yang menyaksikan pertandingan di Stadion Aji Imbu, ataupun juga yang menyaksikan di Lamongan, ataupun juga dimanapun berada para pendukung dari Persela Lamongan, karena penalti dari Gustavo Lopez harus diulang. Kita akan lihat berhasilkan kembali Gustavo Lopez melewati fase yang sangat berat ini, dan kita lihat ada Gustavo Lopez yang kali ini gagal. Inilah dia yang terjadi dalam drama sepak bola Indonesia. Gustavo Lopez mengambil arah yang sama, tapi tendangannya melebar, dan Mitra Kukar kali ini masih tetap unggul 1-0 atas Persela Lamongan. Ya, tidak mudah memang untuk mengambil tendangan kedua seperti yang dilakukan oleh Gustavo Lopez. Arahnya sama, dan kalau saja dia mengulangi tendangan pertamanya. Penyamakan kedudukan setelah penalti yang gagal dari Gustavo Lopez. Fatur Rahman. Pelanggaran dilakukan oleh Igede Sukadana terhadap Sakti Sinaga. Yang menarik adalah reaksi dari Sakti Awan Sinaga yang tidak terlalu emosional meskipun jelas-jelas dilanggar. Sudah dilakukan kali ini Ahmad Bustomi membentur misar gawang. Masih peluang kali ini, dan kita lihat Mitra Kukar berhasil memanfaatkan kelimbungan yang terjadi di kubu Persela Lamongan, dan Fadil Sausu
berhasil merubah kedudukan menjadi 2-0. Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan di Stadion Aji Imbu, Tenggarong, Kalimantan Timur. Dan ini merupakan gol perdana bagi Fadil Sausu dan dirayakan oleh Joyce Sorongan. Ya, sejak dari babak pertama tadi memang ada kelemahan dari para pemain Persela ketika menghadapi situasi kemelut. Dan ini yang membuat Fadil Sausu bisa memanfaatkan dengan maksimal dengan sebuah gol. Kita lihat tendangan dari Bustomi membentur gawang. Dan tidak ada pemain dari Persela yang bisa mengamankan dengan sempurna bola liar sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Fadil Sausu. Sempat mengenai tangan dari Khairul Huda sehingga tidak langsung menembus gawang tendangan dari Bustomi tadi. Ya, lagi-lagi melalui bola matilah Mitra Kukar bisa mencetak gol. Dan Ahmad Bustomi menjadi orang pertama yang memberikan bola. Tendangannya hasil diamankan oleh Khairul Huda, membentur besar gawang dengan tendangan semi akrobatik. Fadil Sausu 2-0. Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan. Gagal akhirnya menembus gawang Joy Sorongan. Dan itulah dia sepak bola. Drama-drama seperti ini memang sering terjadi. Kali masih mudah bagi Joy Sorongan. Santosi Otomo. Ya, kita lihat sebuah crossing dari Fadil Sausu tidak bisa dimanfaatkan oleh Anindito maupun Saktiawan Sinaga melalui. Direbut kembali oleh Zainal Arifin. Percobaan kedua mudah saja bagi Joy Sorongan. Karena mereka meraih 19 poin sama dengan Sriwijaya FC. Menit terakhir di laga Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana Fadil Sausu juga mencoba tendangan dari luar kotak penalti. Berarti samping kanan dari Khairul Huda.